Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Terima kasih telah mensubscribe Elita LTV. Dan kali ini kita akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Teori tingkah laku konsumen itu ada beberapa ya, seperti teori nilai guna. Ya, kemudian ada nilai guna sendiri terbagi menjadi bermacam-macam. Teori nilai guna atau utility adalah kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang. Kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggilah nilai gunanya atau utility-nya. Nilai guna dibedakan dua, yaitu satu nilai guna total jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Dua, nilai guna marginal pertambahan atau pengangguran kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengangguran penggunaan satu unit barang tertentu. Teori nilai guna total dalam marginal angka, itu kita lihat ada jumlah buah yang dimakan, kemudian nilai guna total dan nilai guna marginal sesuai dengan jumlah bunga mangga yang kita makan. Nilai guna total dan marginal dalam angka ketika memakan mangga yang ke-9, itu nilai guna marginalnya adalah negatif. Ini berarti kepuasan dari memakan mangga mencapai tingkat yang paling maksimum apabila jumlah mangga yang dimakan adalah 8. Tambahan-tambahan yang selanjutnya akan mengurangi kepuasan yang didapat dari memakan lebih banyak buah mangga. Dalam tabel ditunjukkan apabila konsumen tersebut memakan 9, 10, atau 11 mangga, kepuasan yang didapat dari konsumsi tersebut adalah lebih rendah daripada kepuasan yang didapat dari memakan 8 mangga. Tabel 1 itu menunjukkan bahwa ada lebih baik memakan 5 mangga daripada 11 mangga karena kepuasan yang dinikmati dari memakan 5 mangga adalah jauh lebih besar. Nilai guna total dan marginal dalam grafik itu ada di gambar 4.1. Ini ada nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total dan marginal dalam grafik kurva nilai guna total bermula dari titik 0 yang berarti bahwa pada waktu tidak terdapat konsumsi maka nilai guna total tetap adalah 0. Pada mulanya kurva nilai guna total adalah naik, yang berarti kalau jumlah konsumsi mangga bertambah, maka nilai guna total bertambah tinggi. Kurva nilai guna total mulai menurun pada waktu konsumsi mangga melebihi 8 buah. Kurva nilai guna marginal turun dari kiri atas ke kanan bawah. Gambaran ini menunjukkan hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Kurva nilai guna marginal memotong sumber datar sesudah jumlah mangga yang ke-8, berarti sesudah perpotongan tersebut nilai guna marginalnya adalah negatif. Syarat pemaksimuman nilai guna adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Rumus aljabarnya sebagai berikut. MU barang A dibagi PA sama dengan MU barang B dibagi PB sama dengan MU barang C dibagi PC sama dengan satu nilai tertentu MU per rupiah. Dalam persamaan di atas, MU adalah nilai guna marginal dan PA, PB, dan PC
Berturut-turut adalah harga barang A, harga barang B, dan harga barang C. Teori nilai guna dan teori permintaan. Dengan menggunakan teori nilai guna dapat diterangkan sebabnya kenapa permintaan bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang menggambarkan semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan ke atasnya. Ada dua faktor yang menyebabkan permintaan atas suatu barang berubah sekiranya harga barang itu mengalami perubahan, yaitu satu, efek pergantian, dua, efek pendapatan. Kita lihat masing-masing efek. Satu, efek penggantian. Perubahan harga suatu barang berubah nilai-nilai marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Harga naik, permintaan atas barang yang mengalami kenaikan harga tersebut akan berkurang. Penurunan harga menyebabkan permintaan atas barang yang mengalami penurunan harga itu akan bertambah banyak. Penurunan harga menyebabkan nilai guna marginal per rupiah yang lebih tinggi dibandingkan nilai guna marginal per rupiah dari barang-barang lainnya yang tidak berubah harganya. Maka karena membeli barang tersebut akan memaksimumkan nilai guna, permintaan atas barang tersebut menjadi bertambah banyak apabila harganya bertambah rendah. Dua, efek pendapatan. Kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga dari suatu barang menyebabkan pendapatan real bertambah, dan ini akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya. Akibat dari perubahan harga kepada pendapatan ini yang disebut efek pendapatan, lebih memperkuat lagi efek pergantian di dalam mewujudkan kurva permintaan yang berbentuk menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Surplus konsumen adalah perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh seseorang di dalam mengkonsumsi sejumlah barang dengan pembayaran yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Contoh kasus, seorang konsumen pergi ke pasar membeli durian dan bertekad akan membeli satu buah yang cukup besar apabila harganya Rp30.000. Sesampainya di pasar, dia mendapati durian yang diinginkan seharga Rp25.000. Jadi ia dapat memperoleh durian yang diinginkannya dengan harga Rp5.000 lebih murah dari harga yang bersedia dibayarnya. Nilai Rp5.000 ini adalah surplus konsumen karena uangnya tersimpan Rp5.000 dari perkiraan harga yang sebelumnya. Tabel ini adalah angka kombinasi barang yang mewujudkan tingkat kepuasan yang sama. Ini juga ada tabel 2, adalah daftar gabungan makanan dan pakaian yang memberikan kepuasan yang sama besar. Gabungan A, B, C, D, E, F itu jumlah barang, makanan sama pakaian, kemudian tingkat pergantian marginal di antara makanan dan pakaiannya itu berubah-berubah sesuai dengan data yang ada pada jumlah barang, makanan, dan pakaian. Tabel 2, angka kombinasi barang yang mewujudkan tingkat kepuasan yang sama. Tabel 2 ini menunjukkan 6 gabungan makanan dan pakaian yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya kepada seorang konsumen. Apakah gabungan A, B, C, atau D, atau E, atau F yang akan dikonsumsi? Untuk konsumen tersebut tidak berbeda kepuasannya.
Gabungan manapun yang diberikan kepadanya akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Artinya, kalau konsumen mengkonsumsi sebanyak 10 makanan dan 2 pakaian, itu dia ada di gabungan A, maka kepuasan yang diperoleh dari melakukan konsumsi tersebut tidak berbeda dengan mengkonsumsi 7 makanan dan 3 pakaian gabungan B, atau 5 makanan dan 4 pakaian gabungan C, atau gabungan makanan dan pakaian lainnya yang terdapat dalam tabel 2. Gambar berikut adalah kurva kepuasan sama yang melandai dari makanan per unit dan pakaian per unit. Kurva kepuasan sama pada gambar 2 berdasarkan gabungan-gabungan A, B, C, D, E, dan F yang ditujukan dalam tabel 2 dalam gambar 2. Dibuat titik-titik A, B, C, D, E, dan F yang menggambarkan gabungan-gabungan tersebut. Kalau titik-titik A, B, C, D, E, dan F dihubungkan akan diperoleh kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Garis anggaran pengeluaran. Bagaimanakah ia harus membelanjakan pendapatan yang ada padanya sehingga pengeluaran tersebut menciptakan kepuasan yang paling maksimum kepadanya. Dengan menggunakan kurva kepuasan sama saja, masalah ini tidak dapat dipecahkan. Diperlukan sebuah analisis yang dapat menggambarkan garis anggaran pengeluaran. Garis anggaran pengeluaran menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Seperti juga halnya dengan menggambarkan kurva kepuasan sama di dalam menggambarkan garis anggaran pengeluaran, dimisalkan konsumen akan membeli 2 jenis barang saja. Contoh angka dan grafik. Seorang konsumen mengeluarkan uang sebanyak Rp90.000 untuk membeli makanan dan pakaian. Harga makanannya Rp6.000 per unit dan harga pakaiannya Rp9.000 per unit. Tabel 3 menunjukkan gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli oleh uang yang dimiliki konsumen tersebut. Jika konsumen membeli 15 makanan, ia harus membayar 15 dikali 6.000 sama dengan 90.000. Oleh karenanya, tidak seunit pakaian pun dapat dibelinya. Gabungan A menggambarkan keadaan ini, gabungan F menggambarkan keadaan yang sebaliknya. Contoh angka dan grafik. Kita lihat ya, konsumen tersebut membeli 10 pakaian dan untuk pembelian ini ia harus membayar 10 kali Rp9.000. Jadi didapat Rp90.000. Dengan demikian tidak seunit makanan pun dibelinya. Dalam kenyataan, kedua gabungan tersebut tidak berlaku. Biasanya konsumen akan membeli kedua barang tersebut. Gabungan B sampai E adalah beberapa gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli dengan menggunakan uang yang dimiliki konsumen di atas. Tabel 4.3 itu adalah gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli konsumen. Gabungan A, B, C, D, E, F itu ada makanan dan pakaian. Gambar ini adalah garis anggaran pengeluaran. Jadi kita bisa menarik garis yang menghubungkan titik-titik makanan dan pakaian per unit. Contoh angka dan grafik dalam gambar 3 titik A, B, C, D, dan E, serta F adalah titik-titik yang menggambarkan gabungan makanan, pakaian seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3. Garis yang menghubungkan titik-titik tersebut adalah garis anggaran pengeluaran.
Titik-titik pada garis tersebut menggambarkan gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli dengan menggunakan uang yang ada di tangan konsumen. Kita lihat ya contoh angka dan grafik. Titik yang berada di bawah garis itu seperti misalnya titik X yang menunjukkan gabungan 6 makanan dan 3 pakaian, menggambarkan gabungan barang yang dapat dibeli tetapi uang yang tersedia masih tersisa. Kalau gabungan tersebut ditujukan titik X dibeli, pemberian yang diperlukan adalah 6 dikali Rp6.000 ditambah 3 kali Rp9.000, ya kita peroleh Rp63.000. Berarti uang yang dimiliki konsumen masih tersisa sebanyak Rp27.000. Contoh angka dan grafik titik yang berada di atas garis anggaran pengeluaran seperti misalnya titik Y yang menunjukkan gabungan 10 pakaian dan 9 makanan, menggambarkan gabungan yang tidak dapat dibeli oleh uang yang dimiliki konsumen. Jumlah yang harus dibayar adalah lebih tinggi dari uang yang tersedia karena harga pakaian Rp90.000 dan harga makanan Rp6.000 per setiap unit. Gabungan barang yang ditujukan oleh titik Y memerlukan uang sebanyak 90 dikali Rp9.000 ditambah 9 kali Rp6.000 sama dengan Rp144.000. Sedangkan konsumen tersebut hanya mempunyai uang sebanyak Rp90.000. Berarti diperlukan Rp54.000 untuk membeli gabungan barang tersebut. Terima kasih sudah mensubscribe Elita LTV. Semoga tayangan pertemuan ini berguna. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.